lengah. Ini masa-masa di SMA, masa-masa sulit. Mulai saya dan Martin Thomas Louis membela kelas, saat itu kita dapat rezeki. Rezekinya apa teman-teman? Setiap kali istirahat pasti ada yang traktir di kantin. Padahal sebelum kita bela kelas tidak ada yang mau traktir. Apalagi kita kulit hitam, rambut tidak beres, kadang-kadang ketiak bau juga, mana mereka mau dekat-dekat kita. Pakaian juga kadang-kadang 3 hari 4 hari seminggu, baju putih tidak seputih seperti adik-adik ini, sudah warna-warni, karakternya sudah warna hitam-hitam. Tapi ketika kita bela kelas, saat itu wah kita mulai sejahtera. Yang sebelumnya perut kempes, sekarang perut mulai. Karena setiap istirahat asal pilih mau mana saja. Malah teman-teman yang punya jajanan banyak itu, mereka justru berlomba-lomba sama mau traktir kita tidak. Begitu. Ya, jadi pahlawan kelas. Tapi akhirnya ketemu nilai jadi rendah. Karena sok jadi pahlawan toh. Jadi tidak belajar, nilai rendah. Matematika dapat 4, ya. Bahasa Inggris saya ingat kita punya ibu guru itu Ibu Ruger Breck. Ya, Ibu Ruger Breck. Di belakang Soya. Wah, tegasnya luar biasa. Ternyata ini Pak Kadi Sosial ingat. Ada juga saya punya guru PMP Bapak Lala Mafu. Bapak Lala Mafu mungkin sekarang beliau sudah pensiun atau Bapak Lala Mafu. Itu guru SMA. Bapak Lala Mafu. Saya bertahan, adik-adik sekalian, saya bertahan. Ya, saya juga pernah pinjam modal dari teman yang namanya Wawa, orang Cina. Wawa ini dia punya toko mawar. Toko mawar itu di Jalan Ain Sangaji. Sebelum kerusuhan itu mereka punya toko mawar. Saya pinjam uang biasanya di hari Jumat. Kemudian modal itu saya pakai. Dia biasanya kasih 1.000 atau 500 rupiah. Lari ke alam untuk beli langsat atau beli manggis. Saya panjat sendiri di pohon. Sebab kalau misalkan beli di pantai, maka pasti sedikit saja yang saya dapat. Jadi saya harus beli di pohon, panjat sendiri. Itu alam Liliboy, kebunnya itu di gunung. Kalau adik-adik naik pesawat, adik-adik bisa lihat alam Liliboy itu medannya seperti apa. Saya harus sampai ke kebun, panjat sendiri. Saat itu jalan belum tembus dari Ambon ke Liliboy, alam jalan belum tembus. Setelah beberapa tahun kemudian baru ada jalan tembus ke alam Liliboy. Kita pakai kapal kayu, kapal-kapal kecil itu. Jadi saya beli langsat, beli manggis, durian dari alam Liliboy, datang jual di depan bioskop Amboina. Karena sudah SMA, jadi saya tidak lagi jualan di Bima, tapi saya jualan di bioskop Amboina di perempatan itu. Saya jualan di sini. Nah, sering-sering teman-teman sekolah ini mereka datang ambil saja langsung karena pikir ini teman yang jualan. Suatu hari saya berpikir kalau begini terus saya tidak bisa untung dan tidak bisa kembalikan pinjaman ke teman Wawa tadi, Wawa yang punya toko mawar di Jalan Ain Sangaji. Saya ajak teman orang K namanya Ramli Rewul. Yang tadi saya cerita kita SD sama-sama itu. Ramli Rewul. Ajak dia, kita sama-sama jualan. Jadi kalau saya punya teman atau saudara lewat, saya mundur. Dia yang maju. Dia mengaku dia punya jualan, bukan saya. Demikian juga kalau teman dia atau saudara dia lewat, dia mundur, saya yang maju. Kita harus pakai cara begitu. Kalau tidak, teman ambil gratis, saudara ambil gratis, saya tidak bisa kembalikan pinjaman, saya rugi. Oke, terpaksa pakai cara itu. Itu jualan durian, jualan mangsa di depan sekolah. Akhirnya lulus SMA serius, saya dihadapkan dengan pilihan. Saya ikut tes karena jurusan IPA, ikut tes di kedokteran juga. Saya lolos di kedokteran UI.
Tapi ketika harus bayar uang muka, mundurlah saya secara tertib karena tidak bisa bayar uang muka. Lalu saya daftar lagi di Unpati di Fakultas Hukum, lolos. Kemudian ikut lagi tes polisi. Saya dengan Lui Kuatimena tadi ini, kita ikut tes polisi, dua-dua lolos. Bapak saya sudah mulai sakit berat waktu itu. Saya tanya ke bapak bilang jangan masuk polisi, kuliah saja di Fakultas Hukum. Akhirnya saya memilih kuliah di Fakultas Hukum. Dan mungkin kalau dulu saya melawan orang tua, saya jadi polisi, mungkin saya tidak jadi bupati. Ya. Tapi bapak saya bilang kamu kuliah saja di Fakultas Hukum. Di kedokteran tidak bisa, bapak tidak ada uang. Kamu kuliah di Fakultas Hukum di Ambon saja. Nah sekarang problem, harus bayar uang transport termasuk perahu dari Galala ke Poka Galala. Waktu itu pakai perahu, ada Om Lele Muku, Om Lele punya perahu. Siapa yang pernah naik perahu Om Lele? Ya banyak ya, belum ada jembatan. Jadi saya suka menyeberang itu pakai perahu. Saya juga akhirnya bicara dengan Om Lele, saya jadi kondektur perahu. Inilah bedanya jadi kondektur di angkot dan kondektur di perahu. Kalau kondektur di perahu, posisinya ada di depan. Kalau kondektur di angkot, posisinya di samping atau di belakang. Beda dengan perahu. Kalau perahu, kondekturnya di depan. Dan sebelum perahu merapat ke pasir, ke pantai, saya harus lompat lebih dulu. Tarik, supaya tarik, kemudian taruh bangku tempat injakan, lalu penumpang turun. Saya punya teman kuliah itu, salah satunya sekarang ini jadi kepala dinas Kominfo. Tadi tidak diajak di sini ya, Kadis Kominfo, Bapak PD Batayeri. Itu teman kuliah satu kelas, PD Batayeri. Kemudian Yunus Warmasubun, kalau dari Tanimbar ya, PD Batayeri dan Yunus Warmasubun. Kemudian pengacara terkenal di Ambon, Antoni Hatane, Linda Noya, itu teman kuliah kita sama-sama. Suatu hari saya sudah tidak bisa tahan lagi karena tidak ada uang, saya harus jadi kondektur perahu Galala Poka. Kebetulan yang naik ini adalah teman-teman saya, termasuk Yunus mereka, kepala dinas Kominfo sekarang ini. Mereka naik perahu itu. Mereka cerita di perahu, tadi Petrus tidak kuliah. Saya sementara dayung ini, dalam hati saya ini Petrus lagi dayung kalian. Tapi saya pakai topi, jadi mereka tidak kenal. Saya pakai topi kampus, mata saja yang kelihatan topi kampus. Kenapa? Sebab kalau saya tidak pakai topi kampus, nanti teman-teman kuliah kenal saya. Bukan soal malunya, karena nanti mereka tidak bayar. Bukan soal malu, kalau saya tidak mencuri kenapa saya malu. Tapi saya khawatir kalau mereka tidak bayar. Jadi saya pakai topi kampus. Jadi ketika mereka bercerita dan bertanya tentang Petrus Fatolon, saya senyum-senyum saja dalam hati saya, ini saya lagi dayung kalian. Itu terjadi beberapa kali. Nanti bisa tanya PD Batayeri. Ya. Dia itu saksi hidup. Sekarang kepala dinas Kominfo. Mereka itu kalau ke kampus itu karena PD Batayeri ini Kadis Kominfo ini. Sekarang dulu itu bapaknya polisi. Jadi dia punya uang jajan banyak. Saya tidak ada uang jajan. Ya, jadi dia sering traktir saya. PD Batayeri, Pak Kadis Kominfo. Dulu sering traktir saya, ini kue bagi-bagi kita makan. Saya tidak bisa bertahan sampai selesai kuliah di Unpati. Akhirnya putus kuliah, saya merantau. Datang ke Bula cari kerja, tidak ada yang terima putus kuliah. Saya berkebun, waktu itu sudah putus kuliah dan saya sudah berumah tangga, punya anak. Akhirnya saya berkebun untuk Ibu Bidan Untoro, orang Jawa. Ibu Bidan Was, suaminya Untoro, orang Surabaya. Suaminya orang Surabaya, dia bidan Was dari yang durian banyak ini apa? Untuk Muri. Saya bikin kebun untuk dia, tanam kelapa,
tanam pisang, dia kayak saya waktu saya putus kuliah. Saya tidak bisa bertahan di Bula, di Serang, karena bapak saya sakitnya sudah tambah parah. Saya tidak bisa bertahan, saya akhirnya putuskan saya harus merantau. Saya merantaulah saya pertama kali ke Jakarta, naik kapal Rinjani saat itu, tidak ada tiket. Di atas kapal kita dimasukkan ke sel, diberi hukuman dulu, sesudah itu baru disuruh sapu kapal, pel kapal, di mana penumpang muntah apa segala macam, kita ini yang tidak ada tiket ini yang bersihkan pel kapal, bersihkan toilet. Saya dengan saya punya teman Freddy, kita dua yang lari sampai di Jakarta, tidak tahu mau tujuannya kemana. Pokoknya mau lari saja di Jakarta, tidak tahu tujuan kemana, tidak ada tujuan, mau ke rumah mana, tidak ada saudara punya pula di Jakarta. Akhirnya dia menghubungi saudaranya itu Pak Sahitaki, dia kerja di salah satu anak perusahaannya Bakri Brothers. Kita disuruh tinggal sementara di rumahnya, jadilah kondektur pula kita. Ada teman-teman orang Ambon ajak untuk kita pergi tagih-tagih hutang. Adik-adik tahu tagih-tagih hutang di Jakarta itu istilahnya apa? Dek? Tapi saya tidak berani, karena saya takut mati. Saya takut, saya tidak berani. Nah, saya dengar ada pekerjaan di Papua, seismik. Saya lari lagi, naik kapal lagi. Ambil kapal barang, pakai kapal barang, lari sampai turun di Sorong. Di Sorong bingung juga mau kemana. Saya datanglah ke Toko Tio. Saya masuk saja, saya ambil sapu di toko itu, saya sapu dia punya halaman toko itu semua. Ternyata bosnya itu perhatikan saya. Lalu dia tanya kepada pegawai toko, itu siapa yang sapu halaman kita itu? Mereka bilang tidak tahu juga. Lalu saya dipanggil ke kantornya di lantai 2 di atas. Saya ingat orangnya itu nama Philip T. Buana, orang kaya juga di kota Solo. Adik kakaknya ada John Chandra, ada Antonius Chandra, saya kenal mereka semua. Saya ditanya, siapa yang suruh kamu sapu? Saya bilang tidak ada Pak, saya sendiri mau sapu. Kenapa kamu sapu? Saya sapu saja, tapi saya tidak bayar. Tidak apa-apa Pak, tidak bayar, tidak apa-apa. Jam makan dia ajak saya datang makan di ruangan dia. Wah saya senang, wah makanan hebat juga, makanan mewah, saya makan. Wah senang saya. Terus dia tanya saya, kamu mau kerja di sini? Mau Pak. Jadi tukang sapu? Mau Pak. Dia tanya saya sekolah apa? Saya sebut saya putus kuliah. Berawal dari saya jadi tukang sapu di sini. Kemudian dia pindahkan saya ke gudang. Catat-catat semen masuk, barang-barang yang masuk ke gudang saya catat. Dia ada proyek juga di Merauke. Dia bilang, PJ kamu ke sana, kamu jadi administrator di sana. Kamu tidak lagi jaga gudang, kamu jadi administrator. Baik, saya pergi. Saya tugas di sana jadi administrator untuk catat-catat kehadiran karyawan, timekeeper, untuk mencatat absen dan nanti kemudian diserahkan ke keuangan untuk menghitung gaji. Suatu saat orang keuangan bermasalah, bawa lari uang. Akhirnya bos ini Pak Philip tugaskan saya, PJ kau selain administrator kau juga merangkap jadi kepala keuangan di sini. Jadi siap, saya laksanakan. Saya atur itu semua keuangan itu di proyek itu. Sampai proyek itu selesai, ya dalam jangka waktu 8 bulan bisa selesai. Saya pikir 8 bulan itu selesai, saya bisa ditarik ke kota di Sorong. Ternyata dilanjutkan lagi di pedalaman Merauke. Pas di daerah Warongko, di sana OPM banyak. Saya tidak menjadi administrator atau kepala keuangan, tidak, tapi langsung ditunjuk sebagai koordinator proyek, mengatur pekerjaan seismik dengan membawahi karyawan sekitar 900 orang. Waktu itu OPM masih kencang di sana. OPM semua dengan senjata. Ada kelik-walik juga di sana. Panglima OPM. Saya bertemu juga dengan mereka di sana.
Pakai helikopter dari Merauke ke Waroko itu 2 jam, jadi jauh pedalaman. Kita sudah lihat pegunungan Jaya Wijaya. Dari tempat kerja kita lihat pegunungan Jaya Wijaya. Pedalaman. Di sana tidak ada apa-apa. Dan ada OPM saja di sana yang setiap saat menghantui kita. Saya bertekad menyelesaikan pekerjaan itu. Ada tanggung jawab besar yang harus saya selesaikan. Ada kepercayaan yang diberikan pimpinan yang tidak boleh saya abaikan. Karyawan mereka harus bekerja jam 8, tapi saya bangun jam 6 untuk memastikan mereka punya makan minum sudah tersedia dan memastikan mereka sebelum jam 8 sudah harus ada di tempat kerja. Padahal saya sebagai koordinator waktu itu harusnya saya bisa tidur sampai jam 9 pagi. Tapi saya mau mempercepat pekerjaan tersebut supaya cepat-cepat pulang ke Sorong. Jadi pekerjaan yang harusnya selesai 13 bulan, saya bisa selesaikan 9 bulan. Saya diberikan bonus oleh direktur yang saya sebut tadi. Diberikan setelah pulang itu diberikan fasilitas rumah, kendaraan, gaji naik, dan dapat bonus. Kita lalu juga dapat pekerjaan di Buton, dapat pekerjaan di Sarmi di Jayapura ke atas. Kalau tadi saya bilang itu di Merauke di bawah, kemudian dapat di Sarmi. Sarmi itu juga OPM banyak di sana. Saya ditugaskan lagi ke sana. Daerah-daerah sulit justru saya yang ditugaskan. Saya heran. Ya, saya heran. Nah, pernah kita disandra oleh OPM. Disandra oleh OPM. Mereka datang itu sudah jam 1:30 malam dini hari. Jadi mereka panggil saya punya koki, tanya dia. Dorong tidak tahu ini koki. Kebetulan koki 3 orang ini mereka tidur tersendiri. Jadi mereka tanya, ada kacang hijau? Kokinya bilang ada kacang hijau. Setelah ditunjukkan kacang hijau benaran, dia dipukul pakai senjata. Padahal yang mereka maksud tanya kacang hijau ini itu tentara. Dan kopi susu itu polisi. Kalau OPM punya istilah kopi susu itu polisi, kalau kacang hijau itu tentara. Kita diminta pakaian, obat-obatan, makanan kita bantu. Kondisi sangat mencekam. Kita disandra. Helikopter yang datang bawa makanan, kemudian makanan itu yang kita kasih ke mereka. Helikopter kita juga diikat pakai rotan. Ikat pakai rotan, helikopter tidak bisa terbang dengan senjata semua. Beberapa hari kita disandra di sana. Makan apa adanya saja. Akhirnya hari keempat kita dibebaskan dengan syarat harus bantu obat-obatan, makanan dan pakaian juga. Waktu itu pandamnya di sana, panglimanya itu orang Manado, Pak Joni Lumintang. Jadi panglima Kodam Cendrawasih waktu itu. Kemudian Pak Joni Lumintang diganti oleh Dunija. Saya ingat persis. Pak Frans Dewana waktu itu jadi Dandim Merauke. Pak Frans Dewana dari Ambon waktu itu ya, Pak Frans Dewana itu jadi Dandim di Merauke. Pangdamnya waktu itu Pak Joni Lumintang. Ketika kami disandra itu, Pak Joni Lumintang lalu kirimkan pasukan ke sana untuk selamatkan kita. Saya bersyukur karyawan kita waktu itu ada yang luka-luka tapi tidak ada yang meninggal. Berjalan terus beberapa bulan. Pada suatu hari saya harus dari Merauke ke Tanah Merah karena hanya ada satu bank saja di daerah situ. BRI hanya ada di Tanah Merah melalui perjalanan darat. Waktu itu belum ada mobil mewah seperti sekarang. Semua masih pakai Highland, double garden semua itu, double garden. Pakai mobil Highland, tipe Highland. Jadi saya dengan Komandan Kostrat, kemudian ada Kopassus, kita pergi di Tanah Merah untuk mengambil uang gaji, untuk bayar gaji. Di tengah jalan di kilometer 27 kita dihadang oleh OPM, ditembak dari ketinggian. Karena kan jalannya itu di lereng bukit, mereka tembak dari ketinggian. Jadi saya yang duduk di dalam mobil, di depan sekali itu sopirnya itu Kostrat, Komandan Kostratnya di depan, kemudian saya di tengah,
ada anggota Kostrad satu lagi di sebelah kanan senior, sebelah kiri dokter dari SKK Migas. Ketika kita ditembak itu, Kostrad, Kopassus, langsung mereka keluar dari mobil dan mulai perang saat itu lawan OPM. Saya dengan dokter tadi menunduk saja di mobil, menunduk. Ternyata peluru itu punya mata. Peluru itu tidak kena dokter, tidak kena saya, tapi justru kena anggota Kostrad, kena pahanya. Dia lompat turun dan mereka lalu mau tembak. Saya dengan dokter tetap di mobil. Selama hampir setengah jam itu, 20 menit. Situasi seperti situasi baku tembak. Tanpa sadar, saya punya celana bagian kiri ini basah. Saya pikir ada air yang tumpah. Saya perhatikan tidak ada air yang tumpah. Tapi kenapa celana saya basah? Saya lihat dokter juga celananya basah. Dok, kenapa kita basah? Terus dokter bilang, Pak Petrus, saya karena ketakutan saya kencing celana. Kencing celana dia. Wah, dok, kamu kencing di luar, masa kamu kencing di sini? Kita basah semua ini. Celana saya basah karena dia kencing. Ketakutan dia ya. Basah. Setelah itu kita pulang ke base camp. Dia tidak mau lagi bekerja di sini. Dia tunggu di helipad. Dia minta supaya helikopter harus antar pulang dia ke Merauke dan dia terbang balik ke Jakarta. Dokter, saya tetap bertahan terus di lapangan karena ada tanggung jawab besar yang harus saya selesaikan. Sepanjang tanggung jawab itu belum selesai, saya tidak mau tinggalkan proyek. Saya mau terus berada di proyek, meskipun nyawa saya terancam. Ya, adik-adik ingat ini. Meskipun nyawa saya terancam, saya tetap berada di proyek sampai menyelesaikan proyek. Ketika selesai proyek itu, kembali ke Sorong, pimpinan saya kasih bonus saya berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya menghubungi dokter tadi. Kita janjian ketemu di Cilandak Town Square. Dokter ini dengan dia punya istrinya dokter juga. Dengan anak-anak sudah datang duluan. Dia bilang ke saya, Pak Petrus, nanti saya jemput Bapak di lobi. Jadi dia jemput saya di lobi. Dia berbisik, Pak Petrus, nanti jangan cerita ke istri dan anak-anak kalau saya kencing celana. Saya baik dong, baik, itu jadi rahasia kita dua. Ya, tapi hari ini ya adik-adik semua tahu saya buka rahasia bahwa dokter pernah kencing di mobil yang akhirnya saya juga ikut masuk. Kemudian berpindah terus ke beberapa tempat sampai tahun 2003 saya memutuskan untuk saya buka usaha sendiri, buka perusahaan sendiri meskipun modalnya sangat terbatas. Ketika saya buka perusahaan sendiri, saya ikut lelang pekerjaan dengan Petro Cina di KMT Salawati Sorong. Saya menangkan tender itu, nilainya ada 23 waktu itu ada 23 miliar. Kalau dirupiahkan, waktu itu masih dengan dolar semua. Untuk melaksanakan proyek itu saya tidak ada modal. Saya mau pergi kredit di bank menolak karena tidak ada jaminan bank. Apalagi lihat wajah-wajah hitam begini. Mau ketemu kepala bagian kredit saja susahnya minta ampun. Apalagi ketemu kepala bank, susah, tidak bisa. Akhirnya saya bertemulah teman-teman saya. Mereka menghubungkan saya dengan Pak Amin Gunawan. Pak Amin ini dia punya pabrik bahan pecah belah, bahan plastik di Tangerang. Dia mau memberikan modal usaha untuk saya. Dari situlah saya mulai berusaha profit sharing. Kita sepakati profit sharing, bagi keuntungan. Dia karena punya modal dia dapat 60%. Saya punya proyek tapi tidak punya modal dapat 40%. Kalau resiko rugi, bila rugi dia potong dari 40% tadi. Jadi dia punya
Keuntungan 60% utuh, tidak boleh dipotong. Padahal dia cuma modal saja. Tapi Tuhan berpihak pada saya. Yang kita sepakati waktu itu harusnya 18 miliar, ternyata saya hanya bisa menyelesaikan 13 miliar. Selisih itu menjadi keuntungan saya. Jadi sebelum proyek selesai, saya sudah dapat selisih keuntungan itu. Karena pekerjaannya selesai cepat, ya, sebelum waktu. Jadi lebih cepat, berarti saya hemat di ongkos tenaga kerja, saya hemat di biaya makanan, saya hemat di pajak, dan hemat di biaya-biaya lainnya termasuk biaya transportasi. Selisihnya itu saja hampir 5 miliar. Proyek selesai, saya sudah punya modal. Ketika saya punya modal, bank tahu bahwa saya punya modal, mereka berbondong-bondong mau tawarkan kredit. Saya bilang dulu ketika saya butuh, kamu tidak mau kasih kredit. Nanti sekarang kamu lihat saya sudah ada keuntungan, baru kamu tawarkan kredit. Gitu. Ya, lalu kemudian saya berkembang. Punya pekerjaan sampai di Brunei Darussalam, di luar negeri. Saya pernah melaksanakan pekerjaan survei migas dan eksplorasi di Brunei Darussalam. Membawa tenaga kerja dari Bojonegoro, dari Brebes, dari Kuningan, dan dari Sorong. Total 1.200 tenaga kerja. Saya bawa ke Brunei Darussalam, kita kerja di sana. Ada 3 perusahaan dari Indonesia yang dikirim ke sana. 2 perusahaan punyanya Pak Prabowo Subianto, sekarang Menhan. Beliau punya perusahaan 2 dan 1 saya. Jadi orang pikir satu yang saya ini jenderal juga. Padahal saya cuma orang Tanimbar biasa saja. Karena waktu itu yang bisa kerja di luar negeri itu tentu harus punya kemampuan yang cukup. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik, melaksanakan pekerjaan juga dengan Per Oil, mengerjakan pekerjaan juga dengan Hafco, dengan Total, dengan Mobil Oil, dan Kufpek Indonesia Limited dari Kuwait, ya, dengan Bibi Tangguh, dengan Genting Oil dari Malaysia. Kemudian saya memutuskan untuk saya mau berkantor tetap di Sorong. Dan pada saat Pak SBY menjadi presiden, iparnya beliau Pak Hadi Utomo meminang saya untuk menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kota Sorong. Saya terima. Waktu itu Demokrat masih hanya dapat 1 kursi saja di DPRD Kota Sorong. Saya terima jabatan sebagai ketua, dan setelah saya menjabat sebagai ketua Demokrat Kota Sorong, akhirnya merebut 5 kursi di DPRD Kota Sorong. Dari 1 menjadi 5 kursi. Saya terpilihlah menjadi pimpinan DPRD Kota Sorong selama 2 periode di zaman Pak SBY menjadi presiden. Dan ketika itu pula saya monitor di Tanimbar. Oh, ini nanti ada pilkada di Tanimbar. Tapi sebelum pilkada di Tanimbar, saya uji coba dulu. Saya ikut calon wali kota, wakil wali kota di Kota Sorong. Padahal saya orang Tanimbar ini, tapi saya berani mau ikut calon wali kota, wakil wali kota di Kota Sorong. Dapat juara 2 saja, tidak juara 1, bukan pemenang. Jadi selisihnya cuma 1.000 suara lebih. Lalu ketika pilkada Maluku Tenggara Barat kala itu, saya bertanya kepada istri, kepada Ibu Joyce, dan kepada anak-anak, mau tidak saya mencalonkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saya tinggalkan jabatan sebagai pimpinan DPRD di Kota Sorong dan tinggalkan jabatan sebagai direktur utama sekaligus sebagai owner untuk perusahaan yang kita geluti selama ini. Ibu ini keberatan. Silakan nanti bertanya kepada Ibu Joyce. Ibu Joyce bilang, ngapain kita ke Tanimbar? Ngapain kita ke sana? Karena sebelum saya menyatakan sikap untuk maju, saya sudah antar ibu dan anak-anak ke Meano. Waktu berangkat dari Sorong, saya bilang Meano itu kota metropolitan. Tanimbar itu maju sekali, lebih maju dari Sorong. Ketika datang mereka lihat, mereka wah terbalik, papa bohong.
Saya bilang, ya Papa membohongi kalian, tapi yang Papa mau sampaikan ke kalian adalah cintai Tanimbang. Itu yang Papa mau sampaikan ke anak-anak waktu itu. Jadi ketika saya bertanya kepada ibu dan anak-anak, tidak ada satupun yang setuju saya maju sebagai calon bupati di sini. Tapi saya tetap bertekad untuk maju sebagai calon bupati. Setiap hari Jumat saya terbang dari Sorong, Ambon, Soraki. Karena waktu itu wingsnya tidur di Sorong. Pagi-pagi 5:30 terbang dari Sorong ke Ambon, transit saja, pesawat yang sama, Ambon, Soraki. Dan saat itu saya mulai membangun rumah. Saya bertekad sebelum saya maju sebagai calon bupati, saya harus punya rumah sendiri, saya harus beli tanah di sana, saya harus kirim kendaraan, harta kita sebagian dari Sorong harus kita pindahkan ke Tanimbar dulu, baru saya maju sebagai calon bupati. Supaya kalau saya sudah jadi bupati, saya tidak boleh korupsi. Karena sudah ada rumah, harta sebagian sudah ada di sana. Jadi saya pindahkan sebagian harta. Itu sebelum jadi bupati. Beli tanah di Larat, beli tanah di Tumbur, beli tanah di Soraki, di Sifnana, di Olini. Banyak tanah yang saya beli tahun itu. Mulai tahun 2013 saya sudah beli tanah di Ngei dan di beberapa tempat. Saya lawan, meskipun ibu dan anak-anak keberatan saya maju sebagai calon bupati. Saya lawan. Setiap hari Jumat saya datang. Hari Senin saya balik lagi ke Sorong. Capek memang. Sampai suatu ketika mau dapat rekomendasi dari partai, saya minta ibu berdoa untuk kita. Ibu selesai berdoa, terus ibu bertanya ke saya, Pak, apakah ini serius mau maju sebagai calon bupati? Apa yang mau dicari di sana? Di sini sudah cukup. Keuntungan dari perusahaan setahun miliaran rupiah. Belum lagi Papa punya penghasilan di DPRD. DPRD Kota Sorong itu punya penghasilan lebih besar dari DPRD di Maluku. Kenapa? Karena di Papua itu ada dana otsus. Di Maluku tidak ada otsus, jadi tidak ada dana tambahan. Tapi di Papua itu semua ada dana otsus. Jadi penghasilan pejabat dan anggota DPRD di sana itu lebih besar. Ibu sendiri pun saat itu pegawai senior di Bank BNI. Pegawai senior, gajinya sudah 18 juta satu bulan. Gaji sudah besar. Jadi ibu bilang, ngapain kita datang ke Tanimbar? Sudah kita datang bantu saja. Bantu-bantu masyarakat, bantu gereja, bantu masyarakat, tapi tidak usah maju. Saya bilang tidak. Saya mau datang. Saya mau maju sebagai calon bupati. Dapatlah rekomendasi dari 7 partai. Karena sudah dapat rekomendasi, akhirnya ibu bilang, baik, saya putuskan untuk saya mundur dari Bank BNI dan saya dukung Papa maju sebagai calon bupati. Mulai saat itu, ibu lalu kemudian mengundurkan diri dan menemani saya datang terus ke Soraki. Kita berkeliling. Saya justru lebih banyak berkeliling ke desa-desa, tidak langsung ke kota. Saya berkunjung ke masyarakat yang memang mereka membutuhkan sentuhan dari kita. Dari pinggiran, dari desa saya berkunjung. Dan puji Tuhan, terpilih dan akhirnya menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat itu, yang kini sudah dirubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari cerita ini, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu mengandung pesan kepada anak-anakku, terutama adik-adik siswa-siswi SMK 6. Coba cermati baik-baik tadi di awal Pak Bupati sampaikan, masa depan Tanimbar ada juga di SMK 6 Soraki. Ada di tangan adik-adik sekalian. Karena itu, ayo lawan, bangkit, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mewarisi kemalasan. Bekerja keras, disiplin,
yang tinggi, jujur, loyal kepada pimpinan, bertanggung jawab, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, manut kepada orang tua, kepada guru, dan kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Maka pasti adik-adik akan meraih cita-cita yang sedang menanti adik-adik di depan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Salam sejahtera, selamat siang dan shalom. Anak-anak, sekali lagi memberikan aplaus yang meriah.